Selamat datang di skytech.id. Kembali lagi bersama saya Ucup. Di video kita kali ini akan membahas device yang mirip dengan laptop, tapi ini bisa menjadi rekomendasi untuk kalian yang sekarang sedang work from home atau mungkin masih sekolah di rumah. Nah, penasaran kan seperti apa device-nya? Jangan kemana-mana dan jangan di skip, tetap di channel skytech.id. Ini dia all-in-one dari Lenovo dengan seri ID Center 33020 IGM. Kenapa saya bilang ini mirip dengan laptop? Karena mulai dari motherboard, VGA, dan prosesor ini tidak bisa di-upgrade seperti pada PC. Kemudian untuk RAM yang digunakan adalah RAM yang sama seperti pada laptop. Selanjutnya untuk perbedaannya adalah di bagian layar, ini menggunakan layar yang cukup besar yaitu 19,5 inch. Sedangkan untuk keyboard dan mouse ini terpisah dari body, dan satu hal lagi yang berbeda adalah di bagian baterai. Untuk all-in-one ini tidak menggunakan baterai tapi sudah menggunakan adaptor langsung. Selanjutnya untuk body dan desain kita akan bahas. Untuk bahannya terbuat dari plastik, kemudian saya suka dengan desain dari Lenovo ini karena terlihat simple, kemudian rapi, tidak makan banyak tempat, dan mungkin minus dari bodinya adalah bezel yang cukup tebal. Tapi sudah diberikan juga webcam di bagian atas layar dan ada speaker di bagian bawah layar. Selanjutnya untuk port ini ada di bagian belakang dan di bagian bawah. Untuk di bagian belakang ini terdapat 3 USB Type-A, kemudian ada LAN port, HDMI port, DC in, dan sebuah casing lock. Untuk di bagian bawah ini terdapat SD card reader dan input-output audio. Tidak ketinggalan, Lenovo juga memberikan sebuah optical drive atau mungkin yang bisa disebut DVD room. Spesifikasi yang diberikan di seri ini menggunakan prosesor Intel Celeron J4005, kemudian RAM-nya 4GB DDR4 dengan kecepatan 2400 MHz. Sedangkan untuk storage masih menggunakan hard disk yaitu 500GB. Tapi untuk VGA ini menggunakan bawaan dari prosesor yaitu Intel UHD Graphic. Kemudian untuk layar ini menggunakan 19,5 inch dengan resolusi HD, tapi ini resolusinya 1440 x 900. Dan untuk harganya ini di range harga 4 jutaan yang menurut saya ini sama dengan range harga laptop pada umumnya seperti di tingkat Celeron. Lalu untuk setiap pembelian all-in-one ini kalian tidak perlu khawatir karena sudah diberikan satu paket mouse dan keyboard. Selanjutnya kita akan menguji performa dari all-in-one ini. Apakah hasilnya lebih bagus daripada laptop di kelas Celeron atau mungkin sebaliknya malah di bawah laptop kelas Celeron. Software yang pertama kita gunakan untuk pengujian adalah Crystal Smart untuk menguji seberapa cepat hard disk yang digunakan. Hasilnya untuk read ini mendapatkan 109 MB per second, kemudian untuk write-nya mendapatkan hasil 109 MB per second. Untuk tes selanjutnya kita gunakan software Cinebench R20 untuk pengujian pertama mendapatkan hasil 578. Sedangkan untuk looping sebanyak 10 kali ini mendapatkan rata-rata di angka 580. Oke, kita langsung berlanjut tes menggunakan software 3D Mark. Untuk yang pertama kita gunakan adalah TimeSpy, ini mendapatkan hasil 121. Kemudian saat kita menggunakan Firestrike mendapatkan angka yang cukup kecil yaitu 380. Tapi yang sangat mengejutkan ini adalah kita uji menggunakan Firestrike juga tapi di mode stress test. Ini lolos dengan skor 97,7% di suhu CPU tertingginya ini 62 derajat Celcius. Menurut saya ini sangat mengejutkan sekali karena saat digunakan stress test bisa lolos dengan hasil yang cukup tinggi. Game yang kita gunakan pertama ini adalah CSGO. Untuk FPS yang dihasilkan ini sekitar 20-30 dengan settingan ini kita buat untuk settingan senyaman mungkin. Untuk settingannya kita bisa lihat di sini. Ini adalah settingan low dan hasilnya cukup lancar dengan FPS yang dihasilkan sekitar 20-an. Untuk hasil yang didapatkan saat kita gunakan game Dota 2 ini cukup memuaskan juga dengan FPS ini di sekitar 30-40an FPS. Sedangkan untuk settingannya kita bisa lihat langsung untuk settingannya. Ini kita gunakan settingan low dengan 100% rendering.
Untuk bagian dalamnya seperti ini, motherboard yang cukup kecil seperti pada laptop. Untuk RAM-nya masih bisa di-upgrade dengan cara di-replace. Kemudian untuk harddisknya juga masih bisa kalian ganti dengan slot SSD SATA jika kalian ingin mengupgrade menjadi SSD. Tapi yang cukup disayangkan ini tidak ada slot M.2 untuk kalian menambahkan SSD. Menurut saya ini adalah salah satu solusi untuk kalian yang mungkin sedang mencari device untuk digunakan work from home atau mungkin sekolah di rumah. Karena dipakai untuk pekerjaan yang ringan seperti office, kemudian meeting online, ini cocok sekali. Kemudian dari segi body dan desain saya akan berikan nilai 7,5 karena apa? Mulai dari desain yang simple, kemudian desainnya juga rapi. Ini adalah nilai positifnya, tapi nilai minusnya adalah bezel yang ya sedikit lebih tebal yang menurut saya kurang enak dilihat. Selanjutnya untuk fitur kita akan memberikan nilai 8 karena fitur yang diberikan oleh Lenovo ini cukup lengkap, mulai dari webcam, kemudian layar yang cukup besar dengan resolusi yang bagus juga, dan untuk portnya juga lengkap. Selanjutnya untuk penilaian dari performa kita akan berikan nilai 8,5 karena biarpun di seri Celeron ini performanya memuaskan sekali hasilnya. Dari tes menggunakan Firestreak di stress test ini mampu lolos dengan skor yang memuaskan juga. Dan menurut kalian ini worth it atau tidak untuk dibeli di harga 4 juta dengan spesifikasi yang diberikan dan fitur yang diberikan? Kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Jika ada kritik dan saran atau mungkin next kita akan review apa atau mungkin next kita akan compare apa, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Lalu untuk link pembelian dan info lebih lanjut tentang produk yang sudah kita review, kalian bisa langsung temukan di kolom deskripsi. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita karena kita akan review lebih banyak lagi produk-produk seputar dunia IT. Jadi saya Ucup, see you next video. Closing.